Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di perkuliahan online bersama saya Iman Sofik dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Tekom. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang perkuliahan pengantar teknologi informasi. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai sejarah dan manfaat dari internet ya. Nah, hari ini atau pada pertemuan ini kita akan melanjutkan lagi materi berikutnya, yaitu tentang sumber daya internet. Oke, mari kita ikuti bersama-sama. Oke, internet seperti yang kita ketahui ada banyak sekali aplikasi ataupun sumber daya, fasilitas dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa saja sih fasilitas utama yang bisa kita dapatkan dari internet? Ya, yang pertama yang paling populer dan yang paling sering kita gunakan adalah World Wide Web atau yang disingkat dengan web. Ya, di WWW itu singkatan dari World Wide Web. Jadi ini bagian yang paling menarik dari internet, walaupun web ini bisa dikatakan produk bungsu ya, begitu ya, bukan produk yang awal muncul dari internet, tetapi karena ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan ya, tidak hanya teks tapi juga bisa gambar, suara, film, multimedia, bahkan aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk bekerja bisa kita jalankan juga melalui web ya, misalnya seperti menulis dokumen yang dulunya harus menggunakan aplikasi Office ya, sekarang bisa kita jalankan juga melalui internet. Atau ada juga video editing misalnya, yang tadinya harus menginstal aplikasi sekarang juga bisa kita jalankan hanya melalui browser. Nah, untuk itu supaya bisa menjalankan web ini dibutuhkan yang namanya software browser ya. Browser yang sering digunakan diantaranya ada Chrome, produk dari Google, ada Mozilla Firefox ya, Microsoft Internet Explorer atau sekarang diperbarui dengan nama Microsoft Edge, ada Opera ya, ada Safari yang populer di macOS dan sebagainya. Nah, ini beberapa software-software yang bisa kita manfaatkan. Untuk bagaimana cara menggunakan browser akan kita bahas pada sub berikutnya. Nah, kita lanjutkan dulu. Yang berikutnya, fasilitas lain adalah email atau electronic mail ya, jadi surat elektronik yang dikirimkan melalui internet ya. Dengan fasilitas ini kita bisa mengirim atau menerima email dari dan ke pengguna lain di seluruh dunia. Bahkan email ini juga digunakan sebagai identitas saat orang akan mendaftar ke sebuah situs atau sebuah web di internet ya. Kemudian nanti fasilitas untuk respondennya bisa dilakukan lewat email ini ya, dibandingkan dengan pos, dimana kalau kita mengirimkan surat melalui fasilitas kantor pos Anda harus menggunakan perangko, kemudian paling tidak butuh waktu lebih dari 1 hari untuk bisa sampai ke orang yang Anda kirimi. Kalau email ini hanya butuh waktu hanya sekian detik ya, sekian detik sudah bisa diterima oleh yang bersangkutan. Ya, untuk bisa mengirim atau menerima email dibutuhkan program email, misalnya pakai Windows Mail, Microsoft Outlook ya, Thunderbird dan sebagainya, atau juga bisa menggunakan webmail yang sudah terpasang pada sebuah website ya, misalnya Yahoo, Gmail dan sebagainya. Kemudian di internet juga banyak tersedia fasilitas mailing list ya. Ini sebelum era medsos marak, itu orang kalau mau membuat grup ya, kemudian berkomunikasi dengan grup tadi menggunakan yang namanya mailing list atau milis ya. Tetapi sepertinya milis ini sudah mulai tergradasi ya, dengan adanya fasilitas grup yang ada di dalam media sosial ya, grup WA, grup Facebook, grup Line dan sebagainya. Walaupun barangkali beberapa masih memanfaatkan milis ini. Jadi dengan milis ini kita bisa ngirim surat
ke beberapa pengguna sekaligus, tetapi tidak perlu menuliskan satu persatu nama penggunanya. Ya, kemudian fasilitas atau sumber daya yang lain adalah telnet. Ya, tentunya pernah lihat film ya, yang orang bisa masuk ke sistemnya orang lain, bahkan bisa mengambil file dan sebagainya dari komputer lain. Nah, ini sebenarnya bukan hal yang aneh atau hal yang asing ya, karena memang ada fasilitas namanya telnet yang kita bisa berkomunikasi atau mengendalikan komputer dari jarak jauh. Jadi secara umum namanya telnet, tapi banyak aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini digambarkan ada telnet client, ada telnet server, di mana telnet client ini kita bisa mengambil data ataupun informasi dari komputer yang ada di server. Ya, ada banyak aplikasi, diantaranya ada PC Anywhere, ada AnyDesk, dan macam-macam. Bisa Anda cari di internet, ada yang sifatnya juga memang digunakan untuk itu, ada juga yang memang tersembunyi ya. Artinya sembunyi itu komputer server atau komputer yang target yang akan dikendalikan tidak bisa tahu ya, tanpa diinstal lebih dulu. Kalau menggunakan yang program telnet yang populer, dua-duanya harus diinstal. Server diinstal, di komputer client yang digunakan oleh user juga perlu diinstal. Ya, berikutnya adalah FTP. Ya, jadi bagi penyedia layanan website ya, seorang administrator web, FTP ini bukan hal yang asing karena memang digunakan untuk upload dan download file yang ada di server dengan cara yang lebih cepat ya, dan dengan jumlah file yang banyak. Umumnya kalau kita upload kan satu persatu ya, dan hanya bisa di satu folder yang sama, upload selesai. Atau kalau Anda mau download ya juga satu persatu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau membackup isi sebuah website, padahal mungkin halamannya atau tampilannya ada banyak. Nah, kalau hanya memanfaatkan proses upload download yang ada di dalam browser, ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Kemudian juga posisi filenya barangkali juga bisa berbeda atau berubah. Nah, dengan menggunakan FTP semacam FileZilla atau Kit FTP atau File FTP, maka proses upload download tadi bisa dilaksanakan dengan lebih cepat dan lebih terorganisasi gitu. Ya, proses mengirim file dari komputer kita ke komputer lain dinamakan dengan dari komputer lain server ke komputer kita dinamakan download. Sebaliknya kalau kita mengirim file dari komputer yang sedang kita gunakan ke komputer lain disebut dengan upload. Nah, ini terjadi yang homepage yang sudah bisa bikin website sudah nggak asing ini. Nah, ini software FTP ya. Jadi tampilannya mungkin yang pernah pakai Norton Commander atau mungkin menggunakan file Commander ya, Explorer, mirip ya. Jadi sebelah kiri ini komputer lokal, sebelah kanannya adalah komputer server, jadi komputernya orang lain, komputer lain. Jadi kalau ini mau kita upload semuanya, tinggal Anda seleksi atau mungkin Ctrl A ya, blok semuanya, klik kanan kemudian upload, maka semua file yang ada di sini akan terupload ke sini, ke komputer lain. Atau sebaliknya, dari komputer server ingin kita download ya, tinggal ini yang di blok, kemudian klik kanan pilih download, maka nanti semuanya sudah langsung terdownload di komputer yang kita gunakan. Ya, ini sudah ada menu upload dan juga ada menu download yang ada di atas. Jadi bisa tunggal, bisa juga bersamaan beberapa file sekaligus secara simultan. Nah, ini akan mempercepat kalau yang sekali lagi yang berkecimpung di bidang web server ya. Ya, kemudian yang lainnya ada Gopher. Ya, Gopher ini sebenarnya mirip dengan web, tetapi tidak bisa menampilkan gambar. Ya, banyak dipakai dulu sebelum era www atau web ini muncul, sehingga untuk proses membagi informasi yang ada di internet itu dengan menggunakan Gopher. Kemudian ada IRC, ini aplikasi untuk chatting ya, berdiskusi. Kalau sekarang ada banyak, dulu mungkin yang paling populer ini IRC dengan softwarenya namanya Mirch 32 waktu itu ya.
bisa secara individu, juga bisa secara kelompok. Nah, sekarang medsos sudah rata-rata atau bahkan tidak cuma medsos ya, hampir semua web pun juga memanfaatkan fungsi chat yang bisa berkomunikasi dengan pemilik webnya. Taruhlah misalnya seperti toko online, Tokopedia, Lazada, ya, Bukalapak, ya, di dalamnya sudah ada fungsi untuk chattingnya. News Group ini juga grup ya, grup yang ada di internet. Ya, pernah mendengar atau menggunakan Kaskus barangkali? Nah, Kaskus itu contoh dari news group, atau mungkin Detik Group ya. Nah, Detik Group itu juga news group. Jadi dalamnya isinya adalah user-user yang punya hobi atau kepentingan yang sama. Misalnya hobi sama-sama programmer, hobi sama-sama otomotif, hobi sama-sama penyuka tanaman misalnya. Nah, ini bisa memanfaatkan news group untuk saling berkomunikasi. Ya, ada banyak ini. Nah, ini membutuhkan sebuah website ya untuk bisa berkomunikasi dengan menggunakan news group. Nah, ini tampilan Gopher ya. Jadi Gopher mirip dengan web yang sekarang kita gunakan, cuma sekali lagi hanya bisa untuk teks saja. Ya, tidak ada tampilan gambarnya apalagi video ya. Oke. Nah, ini beberapa istilah. Ada website, ada webpage, ada homepage, ada browser. Kalau website itu keseluruhan ya, keseluruhan. Jadi ini kayak buku gitu ya, tempat penyimpanan data dan informasi dengan topik tertentu. Kemudian ada webpage, ini halaman khusus atau halaman yang sekarang kita lihat itu webpage. Kalau homepage ini halaman depan. Jadi begitu Anda buka sebuah website, halaman mana yang duluan tampil di awal itu dinamakan dengan homepage. Biasanya untuk menyapa ya, namanya untuk menyapa atau memperkenalkan websitenya itu sendiri. Kemudian browser itu sudah software yang digunakan untuk membuka atau melakukan navigasi data yang ada di www. Oke, berikutnya akan saya coba untuk sedikit praktek bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada di internet tadi. Saya coba buka browsernya ya. Ya, ini saya menggunakan browser Chrome ya, dimana tampilannya umumnya di paling atas ini ada title bar, kemudian ada untuk menentukan alamat yang kita tuju atau URL-nya ya, URL. Kemudian ada bookmark ya, halaman yang kita simpan, dan ini tampilannya nanti ada di bagian yang paling bawah ini. Misalkan contoh mau buka situsnya Staycom ya, saya rasa sudah sering digunakan ya. Ketik aja staycom.ac.id, maka akan tampil halamannya ini. Nah, kalau ingin menyimpan ini sebagai halaman yang sering dibuka sehingga Anda nggak perlu membuka atau menuliskan lagi, bisa Anda buka di bookmark. Jadi Anda simpan saja bookmarknya ini. Masuk ke bookmark, kemudian pilih bookmark tab ini. Ya, kemudian Anda ketikkan namanya, foldernya pilih bila bookmark. Nah, sehingga ini kalau misalnya Anda membuka lagi, nah di sini sudah ada, tinggal klik aja. Jadi nggak perlu menuliskan alamat lagi. Nah, ini fungsi dari bookmark. Alamat-alamat favorit bisa Anda ketikkan di sana ya. Nanti tentunya akan semakin panjang kalau jumlah bookmarknya juga semakin banyak ini. Oke, kemudian web lain yang barangkali juga bisa Anda gunakan untuk belajar itu ada ilmukomputer.org. Nah, ini website yang menyediakan layanan untuk belajar tentang ilmu komputer apapun ya, dari mulai konsep, sejarah, database, pemrograman ya, algoritma ya, internet ya, semuanya ada di sini. Ya, ini ada ratusan, bahkan mungkin ya ratusan untuk artikel yang berkaitan dengan bab-bab tertentu di dunia komputer ya, misalnya ini algoritma. Nah, nanti Anda akan dibawa ke halaman yang berkaitan dengan algoritma. Ini ada artikel-artikel yang nanti berkaitan dengan algoritma ya, ilmukomputer.org. Namanya ilmukomputer.com, cuman untuk situs penyedia layanannya lebih mudah kita gunakan ilmukomputer.org. Ya,
Kemudian kalau misalnya Pak saya mau cari tetapi tidak tahu alamatnya di mana, nah kita gunakan yang namanya search engine atau mesin pencari. Di antaranya yang mungkin paling populer sekarang adalah Google, sehingga orang menyebutnya dengan Mbah Google begitu ya, karena kayak Mbah Dukun saking tahu apapun. Tinggal ketikkan di sini, ketikkan Google aja. Jadi kalau dulu kalau mau menampilkan ya harus tahu alamatnya, tapi kalau sekarang kita bisa ketikkan Google, kemudian ketikkan apa yang mau kita cari di sini. Bahasanya juga bisa kita setting mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Nah, ini juga ada pilihan bahasa Bali. Ya, nah, panyisrikan Google yang sade aget ya. Ada juga bahasa yang lain sebenarnya, bisa Anda nanti atur di bagian setelan untuk mengatur Google-nya mau menggunakan bahasa apa. Oke, saya pakai bahasa Indonesia saja. Contoh misalnya mau mencari artikel yang berkaitan dengan teknologi internet, nah, ketik aja di sini, enter. Ya, nanti akan ditampilkan halaman-halaman atau artikel-artikel yang berkaitan dengan teknologi internet. Ini halaman 1, kemudian nanti di bawahnya ada halaman 2, ya. Nanti cari lagi ada halaman 3 dan seterusnya. Ya. Jumlah halaman yang ketemu atau jumlah page yang ketemu ini ada sekitar 194 juta. Coba saya tampilkan dari yang paling depan. Nah, ketemu 194 juta halaman yang diindeks atau yang ditemukan oleh Google yang ada kata-kata teknologi internet. Nah, tetapi ini bisa saja hanya teknologi tanpa internet. Teknologi pangan ya, ini ada pengetahuan internet, ada mungkin teknologi aja tapi bukan teknologinya juga ketemu. Kalau ingin memperkecil pencarian, nah bisa gunakan pakai petik ini ya, teknologi, kemudian di akhir kata ketik teknologi internet. Nah jumlahnya sekarang lebih mengkerucut, hanya 818 halaman dari 190-an juta tadi. Nah, jadi ini bisa memperkecil area pencarian dan lebih valid ya hasil pencariannya, karena yang ditampilkan tidak cuma teknologi tapi benar-benar teknologi dan internet. Nah, kalau yang memang ini menarik bagi Anda untuk nanti digunakan sebagai bagian dari apa namanya makalah yang mau Anda susun misalnya, ya tinggal Anda blok saja gitu ya, blok, kemudian klik kanan, salin, buka di dokumen Office misalnya, paste, simpan. Oke, itu. Ada juga cara lain yang mungkin lebih efektif. Anda bisa tambahkan dengan kata-kata plus DOC. Nah, DOCX terutama ya. Ini untuk mendapatkan artikel yang nanti sudah otomatis bentuknya dokumen ya, jadi tinggal dulu saja. Oke, coba saya tampilkan ya. Oke, ini saya klik ini, saya buka di tab baru. Nah, nanti akan muncul untuk penyimpanan apa namanya ya, menyimpan mau di mana ya. Misalkan saya simpan dengan nama internet ini 2021 misalnya, bisa save. Ya, ini nanti hasilnya saya buka, tampilkan di folder. Ini yang internet 2021, ini yang lama saya hapus dulu aja ya, biar tidak bingung. Nah, Anda akan mendapatkan artikel yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen Word dan jumlahnya ada 10 halaman, nah, tanpa perlu nulis. Dan syukur-syukur kalau beruntung sudah dengan kesimpulan dan referensinya ini ya. Nah, di tugasnya bisa langsung bisa Anda selesaikan dalam waktu yang lebih singkat ini. Demikian juga kalau nanti misalnya Anda ingin apa namanya presentasi, Anda butuh PowerPoint, ketik aja PPT. Nah, ini PPT. Nah, oke, contoh kita lihat yang belakangnya ada kata-kata PPT ini ya. Saya coba ini ya. Oke, sama kata tadi, klik kanan, buka link di tab baru, atau Anda klik aja juga Bapak. Oke, tunggu sebentar. Oh, ini nggak mau, karena harus pakai FTP ini.
Oke, coba. Nah, ini perkembangan teknologi internet ya. Saya simpan di sini, save. Oke, kita coba buka sebentar prosesnya. Nah, ini hasilnya, kita coba buka. Nah, Anda sudah mendapatkan artikel internet PowerPoint dalam bentuk artikel PowerPoint dalam bentuk PowerPoint ini dalam 10 halaman, dan semuanya sudah otomatis tinggal dijalankan aja ini. Nah, ya kan? Tidak perlu repot-repot Anda mau membuat dari awal. Karena kalau bikin baru kan ya menentukan teksnya, desainnya, ya gambarnya barangkali ini sudah semuanya ditampilkan. Ya, itu bagaimana cara menampilkan atau mencari artikel. Jadi untuk pencarian diperketat, ya, diperkecil dengan menggunakan tanda petik. Kemudian plus untuk mencari artikel tertentu. Ini bisa juga PDF ya, PDF atau tadi kalau bentuknya MS Word yang bisa mau Anda edit ya, ini pakai docx. Atau mungkin yang akuntansi bisa pakai XLS ya untuk mencari misalkan laporan keuangan dan sebagainya. Ya, Google tidak cuma untuk mencari artikel, tapi juga bisa untuk nyari gambar. Ya, nyari gambar tinggal klik aja di pilihan gambar, nanti akan muncul gambar-gambar yang Anda butuhkan. Ya, misalnya saya coba teknologi internet wallpaper. Nah, nanti akan tampil gambar-gambar yang berkaitan dengan internet ya. Nah, kemudian supaya gambarnya itu nanti sesuai dengan yang dibutuhkan, maka pastikan sebelum download itu Anda lihat ukurannya. Misalkan ini, nanti akan tampil sebelah kanannya ada angka perkalian ini ya, 728 kali 410. Nah, ini relatif kecil ini. Jadi kalau pengen dicetak nanti supaya untuk banner, carilah ukurannya yang angkanya besar ya. Semakin besar resolusi atau perkalian angka yang ada di sini, maka gambarnya akan semakin detail. Nah, ini kebetulan gambarnya yang depan kecil-kecil, atau bisa dipakai setelan ini ya. Alat. Ini pilih ukuran yang besar. Nanti akan ditampilkan gambar-gambar yang ditemukan dengan ukuran yang besar. Ya, bisa Anda pakai nantinya untuk wallpaper atau untuk tadi cetak di banner, MMT dan sebagainya. Karena kalau gambarnya kecil, mungkin di layar udah kelihatan, begitu nanti Anda cetak di ukuran yang lebih besar, pecah ya, kotak-kotak. Nah, ini besar ya angkanya ya, 1600 kali 900 ini. Nah, relatif ini gambarnya lebih besar. Nah, nanti tinggal Anda buka di tab baru gambarnya, misalkan ini. Oh, ini kecil, 1000 ternyata. Gambarnya oke. Oh, di blok. Bentar. Kayak ini. Nah, ini besar juga ini. Oh, enggak kira-kira. Oh, gambarnya ternyata diproteksi. Oke, kita coba ini. Nah, ini tinggal Anda download ya ini ya. Nah, ini gambarnya cukup besar ini. Nah, ini tinggal klik kanan, bisa Anda simpan tautan sebagai atau buka gambar di tab baru dulu. Nah, ini gambarnya besarnya segini. Ya, tinggal nanti klik kanan, simpan ya. Yaitu untuk mengambil gambar. Kemudian yang lainnya, Google juga punya fungsi ini. Ya, jadi ada berita, ada video, ada belanja nih kalau toko online. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ini ya, Google Translate ya. Ketika aja translate.google.com ini digunakan untuk terjemah. Ya, bisa langsung lewat suara ya, misalnya saya pengen bahasa Indonesia ke bahasa Inggris misalnya ya.
pakai voice bisa, atau Anda ketikkan bisa. Kalau mau ngetik ya cari di sini. Misalnya ini ada kalimat yang pengen Anda buat dalam bentuk bahasa Inggris ya, tinggal Anda copy, ini salin, tampilkan di sini, tempel bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, sudah jadi ini, jadi bahasa Inggris. Atau bisa juga kita menggunakan voice. Anda buka suaranya di sini, izinkan mikrofonnya ya supaya terbaca. Oke, saya ulangi dulu. Belajar teknologi internet ya, belajar teknologi internet. Nah, muncul ya, learn internet teknologi ya, jadi Anda bisa langsung menampilkan kalimat, atau barangkali ketemu situs yang sudah bahasa Inggris misalnya. Coba saya kopikan tadi ini, ya misalkan kita ketemu situs yang bahasa Inggris misalnya ya, contoh ini misalnya. Oke, saya coba buka situs, coba ini ya. Oke, kita lihat kira-kira mana yang tampil. Ini kursus bahasa, kita abaikan saja. Aduh, jaringannya kurang bersahabat. Oke, Pak, saya matikan yang lain dulu biar tidak membebani koneksi internetnya. Koneksinya tidak smooth. Oke, tunggu sebentar. Ya, oke, ini sudah tampil ya. Jadi Anda bisa, setelah tampil halamannya, bisa dengan cara seperti tadi Anda blok, copy paste ke sana. Pengen tahu ini artinya apa. Jadi kalau lihat situs yang bahasa Inggris nggak perlu fobia, nggak perlu khawatir, jangan kemudian langsung di close. Copy aja, masukkan ke Google Translate ya. Kemudian dirubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kemudian paste saja teksnya tadi. Nah, ini kalau modenya per kata atau per paragraf. Anda juga bisa memanfaatkan langsung per halaman. Jadi misalkan ini, copy aja alamatnya ini.
Kalau nanti beruntung bisa langsung diterjemahkan satu web ya. Oke, kita coba. Ya, oke, tunggu sebentar. Nah, oke, ini sudah tampil webnya. Kemudian ada proses penerjemahan. Sebentar, masih proses ini. Ini masih situs aslinya, masih bahasa Inggris sama kayak yang di sini. Sama ya. Oke, kita tunggu sebentar. Proses mesin AI-nya Google untuk membaca apa ini isinya. Nah, kok belum terjemahkan? Nah, ini udah ya, sudah terjemahkan nih, sudah menjadi bahasa Indonesia sekarang. Nah, ini. Nah, yang bawahnya juga akan proses pelan-pelan nih. Nah, oke, ini situs yang berkaitan dengan bagaimana penerjemahan. Jadi kalau menemukan situs yang berbahasa asing tidak perlu khawatir, tertarik atau kepo dengan isinya kayak apa, coba terjemahkan pakai Google Translate. Oke, itu mengenai web. Ya, masih banyak lagi yang lainnya sebenarnya, ada Google Maps dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan ke email ya. Nah, saya memanfaatkan Gmail di sini. Jadi ketik aja gmail.com, nanti akan tampil situsnya seperti ini. Di sebelah kiri ada menunya, kotak masuk, ini daftar surat yang kita terima. Kemudian ada juga yang ini berbintang, itu yang kita anggap penting. Jadi kalau Anda anggap ini penting, bisa Anda klik pada kotak masuk, kasih tanda bintang. Jadi surat-surat yang penting. Kemudian ada yang terkirim ini ya, di data surat yang kita kirimkan ke orang lain, itu ada pada bagian yang terkirim ya. Kemudian kalau pengen nulis surat, bisa Anda klik pada bagian tulis. Nah, kemudian tulisan kepada alamatnya yang Anda tuju, misalnya ini imansofik@yahoo.com. Nah, satu. Kalau nanti ada orang kedua, begitu dia langsung berhenti, terus lagi yang kedua, siapa lagi, misalnya aa@gmail.com misalnya. Nah, koma lagi untuk orang yang ketiga. Jadi bisa beberapa orang sekaligus. Atau kalau orang yang ingin Anda kirimi ini sifatnya hanya sebagai tembusan, bisa gunakan yang CC ya. CC ini berarti bukan orang utama ya, dia hanya diberitahukan bahwa Anda sudah mengirimkan surat kepada si A, si B, si C. Jadi kayak surat dinas biasanya ada tembusan kepada pimpinan ya. Tekan lagi ya, ccc@yahoo atau @gmail misalnya ya. Nah, ini juga bisa beberapa orang sekaligus Anda kirimi, koma dan seterusnya. Atau juga bisa pakai BCC, blend carbon copy ya, bcc@gmail.com. Nah, kalau blend carbon copy ini memungkinkan orang yang terdaftar di sini tidak tahu surat ini ditembuskan kepada siapa saja. Kalau pakai CC ya, orang pertama, ini yang kedua, kemudian ketiga, keempat, itu akan tahu, oh yang dikirimi ternyata selain saya juga si A, si B, si C. Tapi kalau pakai BCC tidak tahu ya, dia dapat tembusan, tapi tembusan ini kepada siapa lagi tidak diketahui. Jadi kalau surat resmi sebaiknya pakainya CC. Kemudian subjek ini tentang ya perihal apa, misalnya lamaran pekerjaan. Nah, terus subjeknya, kemudian ada ketikan, ada salam pembuka, identitas ya. Dibiasakan kirim surat email kepada siapapun ya, kasih salam, identitasnya, baru kemudian salam penutup ya. Kalau ingin dilampiri dengan foto dan sebagainya, gunakan tampilkan file ya. Cari misalnya fotonya, taruhlah
fotonya di mana, ini logo aja ya, fotonya logo Stekom misalnya, yang ukurannya kecil aja. Nah ini misalnya, oke, open, tunggu sampai prosesnya berjalan di sini. Nah, kemudian baru Anda klik tombol kirim. Oh ya, jangan lupa di bawahnya Anda beri nama Anda ya, walaupun juga bisa pakai namanya tanda tangan digital ya, serta Anda misalnya Iman Taufik. Oke, terus sebentar sampai prosesnya berjalan. Lama sekali ya. Nah, oke, sudah selesai, tinggal Anda klik tombol kirim. Nah, surat yang Anda kirimkan nanti akan sampai ke terkirim ini, di folder terkirim. Nah, ini ya, kepada siapa, bla bla bla, tampilnya nanti di sini ini. Oke. Kemudian juga ada spam, sebenarnya satu lagi ada spam. Nah, ini spam. Jadi spam itu biasanya kiriman dari luar yang dideteksi oleh Gmail atau Google sebagai sampah atau surat yang tidak penting begitu ya. Nah, kalau ternyata ini suratnya penting, maka bisa Anda pindahkan, Anda buka, kemudian pilih yang bukan spam, nanti dia akan masuk ke kotak masuk ke inbox. Karena spam ini sih umurnya hanya 30 hari. Jadi kalau sudah 30 hari, maka surat-surat yang di sini akan dihapus secara otomatis oleh penyedia layanan Gmail-nya ini. Ya, ini kotak masuk penuh ternyata ya, CC Gmail nih. Ya sampai ini artinya Anda mengirimkan surat tetapi kepadanya tidak sampai. Ya, ini ditemukan, ini akan muncul seperti ini. Jadi kita tahu suratnya sampai apa tidak, begitu kita klik nanti ada informasi. Jadi kalau munculnya seperti ini ya, ini berarti sampai. Sedangkan yang mail delivery subsystem ini pesan balik tidak dapat dikirim ya, karena nanti saya menuliskan alamatnya tidak jelas ya. AAA, CCC kan barangkali memang tidak ada ya. Oke, nah itu sekilas bagaimana memanfaatkan fasilitas atau sumber daya yang ada di internet berkaitan dengan web, berkaitan dengan email ya. Kalau FTP pakai software ya, pakai software. Ya, oke, demikian untuk sedikit materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan bisa direview supaya bisa tercatat sebagai presensi. Saya akhiri, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.